Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Yang sangat saya hormati dan muliakan panitia penyelenggara peringatan Maulidir Rasul yang berada di ruangan induk Musalla, apa namanya Bu? Islahul Mukminin. Masya Allah, musalla yang benar-benar akan membuat baik dan selamat dunia akhirat orang yang masuk ke dalamnya. Islahul Mukminin, orang nambah iman, jagar masuk surga barata. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para tokoh masyarakat, guru-guru agama, para asatizah, nanda qori'ah, dan ibu-ibu anak-anakku semua, mudah-mudahan menjadi calon-calon ahli surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Hari ini hari apa Bu? Hari Senin. Hari Senin adalah merupakan hari yang paling diagungkan oleh baginda Rasulullah. Beliau sering berpuasa di hari Senin. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa pian puasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, di hari Senin aku dilahirkan. Di hari Senin pertama kali ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, bertepatan dengan malam tanggal 17 Ramadan, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Hari Senin kita rayakan hari ini peringatan Maulidir Rasul. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, diampuni dosa zahir batin seumur hidup, diampuni pula dosa abah mama kita, suami, anak-anak, keluarga kita semua, dihimpun bersama Rasulullah fid dunya wa fil barzakh wa fil qiyamah, dan dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Tanggal 12 Rabiul Awal ada 3 peristiwa penting, bahkan ada 4 peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Yang pertama, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal hari kelahiran Rasulullah, bertepatan dengan tahun gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal pula tercatat dalam sirah, dalam sejarah Nabawi, Nabi kita pindah dari Makkah ke Madinah, memasuki Madinah tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal pula Nabi kita wafat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh-jauh datang nih dari berbagai kampung sekitar Rahayu lah, komplek Rahayu ini. Tidak lain tidak bukan kita merayakan hari kelahiran junjungan kita, supaya kita bertambah mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Sabarataan cinta kalau Nabi Muhammad Bu, cinta benar. Kita rayakan setiap tahun, bukan hanya terkadang bukan bulan Maulid, bulan-bulan lain dirayakan juga. Baca Maulid. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari puluh nih, jaga ibarat baterai itu suwak sudah.
Karena para kabis sudah bulan Maulid, nah lebih separuh udah bulan separuhan. Belum surbanyak. Pada suatu hari sahabat Nabi bernama Sauban. Sauban ini berkhadam kepada Rasulullah. Dia pulang kampung begitu lama, lalu datang ke hadapan Rasulullah, wajahnya pucat. Ujar Nabi, wahai Sauban, sakitkah engkau? Jajar kurang banjar atau garing ka ikan. Ya Rasulullah, aku tidak sakit. Kenapa jar Nabi pucat panarikan? Awak bina bakurus. Ujar Sauban, ulun hanya memikirkan siang dan malam akan datangnya hari kiamat. Barangkali aku tidak melihat wajahmu lagi, wahai kekasih Allah. Andai aku masuk surga, pian pasti di surga yang paling tinggi. Betul apa betul, Bu? Jadi ulun cagar kada melihat lagi loh, pian jar Sauban. Apalagi mau ulun kada masuk surga. Jadi ulun ini terkadang sedih memikirkan nasib ulun nih. Kayak apa jua nasib ulun. No, saking cintanya sobatnya, sayangnya lawan Rasulullah. Lalu datang malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang tertera di dalam Al-Quranul Karim ayat 69 surah An-Nisa yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, pasti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Cagar bakumpul kita ma'an nabiyyin, lawan nabi-nabi, rasul-rasul, wasyuhada wassiddiqin, orang-orang yang mantap keimanannya. Siapa orang-orang yang sangat mantap keimanannya? Para nabi, para rasul, para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, As-Sayyidah Khadijatul Kubra bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq, dan lain-lainnya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Dijawab langsung Sauban nang menderita batin nih, tapi pikir tak kumpul juga kalau Nabi katakan. Datang jawaban dari Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nang diwajibkan dijauhi. Amin. Nang dilarang dijauhi, ditinggalkan. Pasti kita dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah ya Allah sebaik-baik teman. Nah, jadi mahar anak masuk surga buai taat lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberi taat. Suatu hari Nabi malaikat Jibril mengajari aku doa. Kirinya ulun, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, tolongi ulun untuk mengerjakan segala amal kebajikan
bantu ulun meninggalkan segala pekerjaan munkar yang mana munkar tadi segala pekerjaan dosa dan maksiat. Amin. Hafalah ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Nabi jadilah jari pelagi kita. Tolong ya ulun ya Allah, supaya dapat mengerjakan amal-amal yang baik nang pian ridhoi. Bantu aku ya Allah agar meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Dan kabul berkah. Amin. Datang pula seorang sahabat datang, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ini nang saya mau takun jauh-jauh seorang badui datang dari pegunungan. Napa nanti takunilah Nabi? Hal jannata sama surga tuh awal ditukarinya. Awalnya dibeli surga itu. Awak dibeli lawan duit. Kada kau dibeli lawan duit. Dijawab oleh Nabi, "Naam, jangan kau dibeli." Tapi membelinya dengan kalimat sama-sama bu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah dibawa mati kalimat nang ini. Yang ditinggal pula nang ini bang harga surga. Surga bisa dibeli dengan keyakinan tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang wajib kita turuti, kita taati segala perintahnya. Ketika aku dalam perjalanan Mi'raj, aku hendak memasuki surga. Setiap pintu-pintu surga itu bertulis kalimat yang sangat mulia dan sangat indah, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat aku dibawa naik ke langit, langit pertama sampai langit ke-7, pintu langit itu berukir kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar Imam Syafi'i tambahin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah bersabda, yakni dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca dan meyakini tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dan wajah Nabi mukhlisan, dengan hati yang ikhlas. Jadi ada syaratnya nih, membaca kalimat la ilaha illallah tapi kada ikhlas. Ulun berjalan di pasar 5, ada orang non muslim tuh mau ulu-ulu di hadapan la ilaha illallah aja bisa jom nyambat la ilaha illallah cuma lihat ulun lalu. Tapi nyak ada yakin kau lah mau masuk surga. Ada kau kalimat la ilaha illallah dibaca mukhlisan, dengan hati yang penuh iman dan ikhlas, semata-mata yakin tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Allah yang bersifat wujud ada mustahil tiada. Allah yang bersifat wujud kidam baka, kidam kada berpermulaan, kada berkesudahan, baka kakal jatnya. Allah yang mukhallafatul hawadisi, kada ada seumpamanya. Allah bukan seperti laki-laki, bukan seperti perempuan, bukan benjong. Allah Ta'ala bukan seperti bulan, bukan seperti api, bukan seperti matahari, bukan seperti sepotong siang. Pendek kata, Allah Ta'ala tetap laisa kamislihi syai'un. Ringkas kata, Allah bersifat jamal, elok, keelokan Allah tiada taranya. Allah bersifat kamal, Allah bersifat jalal, kada ada seumpamanya. Kalau ya pendak boleh kita sambil bapak jam bayangkan, nangka ini satu Tuhan lain. Secerdas apapun hati manusia, pikirannya kada akan dapat membayangkan, kada kau dibayang-bayangkan keelokan zat Allah Ta'ala nang wajibil wujud adanya.
Kita nih membaca la ilaha illallah mesti gepang tiap hari. Tapi syaratnya, apa tadi syaratnya? Khalisan, ikhlas, mukhlisan, dan hati yang ikhlas. Dakhalal jannah, orang itu pasti Nabi masuk surga. Amin ya rabbal. Qila ya Rasulullah, ujar sahabat, biar dia bersyarat. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah, apa gerang tanda ikhlasnya? Biar kami tak masuk orang yang dijamin surga. Bersyarat tadi mukhlisan, ikhlas. Adakah ujar Nabi tanda ikhlas? Dijawab oleh Nabi, ada tandanya ujar Nabi. Qala tahjuzuhu an maharimillahi ta'ala. Tanda orang ikhlas bulat hatinya mengucap kalimat la ilaha illallah dilihat dari keberadaannya sehari-hari. Orang itu mencegah, menahan dirinya jangan sampai tagawin nang haram. Amin. Ya Rabbal alamin. Baca macam naik gawin nang haram. Ya Allah boleh. Arti haram tuh bila digawe berdosa, bila digawe ancamannya siksa neraka, bila ditinggalkan bapahala. Ya kalau boleh. Misalnya makan babi, makan daging-daging yang haram-haram, minum minuman keras, itu hukumnya haram. Jadi orang yang betul-betul ikhlas mengucap kalimat la ilaha illallah nang cagar masuk surga. Tandanya ujar Nabi, orang itu mencegah, menahan hawa nafsunya, jangan sampai menggawe dosa, jangan sampai menggawe nang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Berzina haram, menipu orang haram, menculasi orang apalagi. Ya Ali, ujar Nabi, wahai Ali. Siapa Sayyidina Ali bu? Minantu 100 buat ibu. Minantu kesayangan Rasulullah, suami Sayyidah Alul Jannah Fatimah Zahra Al-Batul. Ya Ali, ya Ali. Man akalal halal, siapa yang memakan makanan dari hasil pencarian yang halal, maka ujar Nabi selamat agamanya. Karena orang makan yang halal, duitnya tak carian yang halal, nang ditukar halal pulang, agamanya selamat. Karena amalnya diterima, Allah ridho kepadanya. Bersihlah hatinya, lunaklah lidahnya. Kayak apa bersih hatinya? Wa yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Apabila datang hari kiamat kada berguna harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat daripada sombong, selamat daripada riya, selamat daripada ujub, selamat daripada dendam kesumat. Hati yang bersih, lembut, penuh kasih sayang, pemaaf, penyayang, penyantun, pemurah, tidak pemarah. Nah kayak pian-pian di sini nah perataan buat akan kami juga. Dan selamat beratan hati ini. Jangan ada dengki, jangan ada iri melihat kesuksesan orang lain. Bila orang makanannya halal, lunaklah Nabi hatinya. Bersifatlah orang tadi santun, ramah, pemurah, kada pemarah, kada dar ujub, kada dar riya, kada dar dengki, kada dendam dan orang hingga maras kasihan. Melihat abah mama tua sudah kasihan mamaku nih, lalu dia membawa ke dokter bela garing, memusuti, memandiki lawan abah lawan mama. Amin. Mengukarakan obat, menggantikan pakaian, membasuhi sidit bahera karena makanan halal. Sayang benar. Aku ya Nabi diberitahu tentang seorang perempuan dari negeri Yaman sana, dari Hadramaut. Dia itu ahli surga. Siapa namanya aja sahabat?
Sebenarnya ada nama ngaran sama di sini Ujrah namanya. Padahal Nabi kada pernah mendapat si Ujrah tadi, tapi malaikat Jibril ngasih tahu. Apa aja sahabat amalannya? Orangnya taat pak ibadat. Inya berdua jalan mamanya di rumah, mamanya sudah stroke. Kemana-mana mamanya digendong, makan disuapi, mandi dimandiki, baju dibajui, bayar bakami dibasuhi, baudu diudui, sholatnya dituntun. Orang stroke ingat lagi nggak ada dituntun. Iringan makulun baca usolli pada subuhi, ujasin usolli pada subuh. Apalagi jasidin rakaat ini ujas ujrah mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Allahu akbar, duduk ujrah niga. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Mairini ujar a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaiton. Jangan orang satu rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuntung sangat hanyar ujrah nih bajau. Nampaitan satrok 2 tahun kan sembahyang. Nah anak kan bisa juga sembahyang. Nauzubillah men. Dituntun. Tengah malam mamanya dibangunin mah. Kita sholat tahajud bersama. Bangun omani. Ada seorang ibadat. Usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dituntun orang satu. Bakti beda Raja Nabi lawan mamanya. Orangnya solehah pulang bakti lawan mamanya. Lalu terjadi peperangan Nabi di negeri Yaman. Kampung itu berantakan. Ada nama membakar gedung macam-macam. Maka ujrah tadi mahambin mamanya. Mamanya dihambin tanpa peduli dengan harta bendanya. Nah, tahu dihambin bahasa Indonesia apa, Bo? Digendong mamanya. Dan kita bakti lan abah mama Jawa Barat. Lalu dia berhenti Nabi di padang gurun Sahara yang panas. Dia mendudukan ibunya di asuhan. Lantaran kebaktiannya kepada mamanya itu, Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril, perempuan dari negeri Yaman, dari Hadramaut itu adalah perempuan ahli surga. Dan kita jadi wanita solehah juga. Apa modalnya? Kalimat la ilaha illallah mukhlisan ikhlas. Apa tandanya ikhlas? Ujar Nabi Jo, madahkan jangan Nabi kada madahkan tahu kita tahjuzuhu an maharimillahi ta'ala. Orang itu mencegah dirinya, menahan hawa nafsunya, jangan tagawi nang diharamkan oleh Allah. Amin ya Rabbah. Wahai Ali ya Nabi, apabila makanan seseorang halal, doanya kabul. Hendakah kabul doa berataan? Hati-hati jangan sembarang makan. Biar laki memberi nyata-nyata hasil menipu orang jadi ambil. Akur kah? Dasar calon ahli surga berantakan. Ujar Nabi Musa, ya Rabbi, wahai ya Rabbi, ya Tuhanku, bila engkau cinta kepada seorang hamba adalah tandanya. Ada ya Allah 2 tandanya. Padahal kan enggak bohong. Bila Allah cinta lawan seorang hamba, adakah tandanya ya Nabi Musa? Jadi batakun jangan sidin ma'amalkan. Yang pertama, ujar Nabi, ditolong oleh Allah orang itu rezekinya daripada penghasilan yang halal, sehingga lidahnya suka berzikir, memuji-muji Allah, memuji-muji Rasulullah. Dan kita nangka itu mulai jam berapa penerbangan yang bungas-bungas ini tadi menerbang sudah. Datangkah ibu ustazahnya datang belum? Alhamdulillah, memuji-muji Allah, memuji-muji Rasulullah. Itu tanda orang cagar masuk surga.
Yang kedua, ujar Allah, yang kedua, orang yang akan menjadi ahli surga itu ada tanda yang kedua. Dia mencintai amal-amal khairat, amal ketaatan. Senang salat subuh di awal waktu. Allahumma ja'alna minhum. Dan kami jangan terpaksa bangun subuh. Ini kadajar laki, jangan laki, umatnya subuh aja tunggalakan kan masuk surga situ ya. Tapi di sini orangnya ada dana kayak itu. Aku kena aja zaman sudah tua nyabut taubat. Sudah kamu tukarakan aku rumah bagus ke mama yang pulang. Sudah bagus kena rumah aku aja sembahyang. Anak kenal kena jam sembahyang. Nyaman aja nang bahari-bahari tak tinggal aku bayar iku qadha kena wasa kayak itu juga. Sakanya kan ada dana anak ati sudah. Nang kayak ba ambit melakol mau. Bujuran mun pengen aku mencari ada nang kayak itu. Ada orang bahabaran orang datang ke sini nang laki ini sadang jam nyuruh bangun subuh karena oh jangan laki ini gak ada kena jajar aku mau dikentukakan rumah bagus senyarku sembahyang. Kasihan laki di demo. Ada kena mendemo laki di sini. Ada wanita solehah berdatang. Nang kaya berkompromi luar melakol maut bahwasanya Tuhan baru mati. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dicintakan hatinya untuk berbuat taat kepada Allah. Ada sakir orang dahulu, kalau manusia Islam sejati mesti sembahyang setiap hari. Apalagi semuanya bohong. Kalau terlambat mengerjakannya, hatinya merasa rugi. Nang terlambatnya manggawi asa rugi. Apalagi nang balang kambingan mau umuran. Lon berjalan di pasar orang yang balik pasarnya. Ada ibu-ibu. Ulun ibu aja siku ulun ini 3 tahun dah kan babasuh. Ada sembahyang artinya. Siku ulun aja 3 tahun dah kan babasuh. Ada berwudu. Nauzubillahi min dzalik. Kasihan aja ulun ngaruh di pasar orang mana nasihati. Mudah aja tulok ke pengajian kan yang udah dengar sih 3 tahun ya sih siku ulun ini kada basah boy. Napakah? Iya tadi mungkin harta yang dimakan tadi dari nang kada halal. Abu Yazid Al-Bustami, Sidin Wali Kutub, di masa mudanya belajar agama ini kada pendapatan. Karena mahapal-hafal ayat hafal sejus kadi ingat pulang. Mahapal-hafal hadis 10, 20, 40 hadis karena kadi ingat pulang. Karena koler beribadah. Datanglah Abu Yazid Al-Bustami yang lagi memondok di pesantren seorang wali Allah di negeri Baghdad. Mohon maaf malah ujar Abu Yazid Al-Bustami. Ulun hendak batakon lempian, tolong mae dijawab dengan benar. Gasan apa aja mamanya ke batakon supaya ulun nih jadi anak nang soleh. Karena ulun mendengar Syekh ulun bapada beliau membacakan hadis Rasulullah, siapa yang makanannya halal wahai sahabatku saat mau tidak mau pasti jadi orang soleh. Amin. Jadi ulun ni mae bahapal kada tapi ingat beribadat koler. Waktu pian mengandung ulun ada kapian tamakan barang nang haram atau subhat. Hadang dulu aja mamanya mengatakan orang tua. Tuh kai mengatakan ada anak aja. Nah jar sekian Abu Yazid di mana pian ambil banda orang makanan orang. Aku nakai waktu mengidam mengandung ikan ya. Rumah orang Arab tuh beloteng kalau boleh. Nah ada kayak kita di sini, pang sebutin aja jarang beloteng. Aku naik ke atas sotoh, loteng atau sotoh tetangga itu menjadi satu dengan rumah kita. Saat itu tetangga kita menjemur adonan roti. Kan orang sana makan roti, Bo. Adonan roti itu dijemur di lantai 2. Aku melihat kepengen, aku ambil seujung jari kelingking. Ku cubit, lalu aku makan tanpa minta halal. Nah itu mah penyakit ulun, jadi ulun ikada pendapatan sekolah. Jadi ulun bahapal, tapi kena kan ingat pulang.
Lah kasih mah datang mah. Tempur orangnya masih hidup. Bayari mah nang secuil pian makan tuh. Bila ada mau minta bayar kita halal. Akur aja namanya. Tulak mah nyobalah. Aku dulu waktu mengandung anakku Abu Yazid Al-Bustami itu makan roti. Kam adonan roti secuil ini nah seujung jari kelingking nih. Jadi aku kali minta halal. Jadi aku nak membayari. Ujar tetangga sinong itu juga dibayari lah. Bapak kayak apa sih? Aku bayarkan, aku halalkan. Thank you aja sih. Orang Inggris orang Banjar makasih. Ya Allah. Langsung Abu Yazid Al-Bustami ini hafal Quran, hafal 30 juz dan anak kita kayak itu berata. Ribuan hadis bisa dihafal dan akhirnya mencapai makam kawalian yang sempurna menjadi wali kutub. Dan nang halal aja dan nang dimakan berata. Nang sudah mudahan diampuni. Ada orang wali Allah Ta'ala bertanya kepada murabbi mursyidnya, andai dahulu mamaku abahku mencari ada nang subhat kada tahu kalau ulun. Jadi supaya nang subhat nang haram nih hancur di awak ulun kayak apa? Ujar wali Allah Ta'ala banyakin nang kayak puasa sunat. Dana kawan nih. Kapan babila pula Senin, Kamis. Amun kita nang sudah tua besabdon ini tuha. Dua niatnya. Niat pertama, ya Allah, aku niat puasa besok hari mengqadha puasa Ramadan yang telah lalu, dan aku berniat puasa sunat di hari Senin. Bila hari Senin, bila hari Kamis, aku niat puasa besok hari malamnya berniat nih mengqadha puasa Ramadan yang telah lalu dan puasa sunat di hari Kamis. Bila bertepatan dengan hari putih, karena orang puasa hari putih akan putih hatinya, bersih hatinya, naik rezekinya. Apabila hari putih sesuai tanggalan bulan Hijriah 13, 14, 15. Aku niat puasa besok hari pada hari putih, hari ke-13 sunatan lillahi ta'ala, dan aku meniatkan mengqadha puasa Ramadan itu. Jadi satu kali melangkah 2 pulau terlewati. Akurkah? Jadi bila puasa itu juga mencair barang nang haram nang sobat nang kita tuh nang ada tahu bari kita gawian kuetannya samping kita banyak ngaminta akan ampun doa wa maaf mama abah nih. Disebutkan dalam hadis siapa yang malas mendoakan abah mamanya, kuliah remaja Rabbi beli wali daya warahumah kamar bayarnya segera asa kepanjangan. Mau makan enggak panjang roti nang bandar landak. Tapi koler macam itu akan menerima kesempitan hidup balasannya. Jadi orang-orang soleh itu buat di sujud terakhir itu nah mbah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali belum tambahi rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali dipuliki. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat akan ya jualan pian tambah laris. Amin. Anak sukses. Amin ya rabbal. Kita dulu yang banyak-banyak mendoakan abah mama. Siapa ujar Nabi yang membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira sesudah asar menghadang maghrib 70 kali ditulis di sisi Allah sebagai anak yang solehah lagi berbakti kepada abah mamanya. Laris kan nenek istighfar untuk abah mama. Jadi apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dijadikan orang itu senang memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca salawat kepada Nabi Muhammad, tuntung sudah salawat, salawat apa ngarannya? Maulid azab, sambung lon burdah, sambung pulang lon dalail. Amin. Pinak adalah apa? Yang kedua, dijadikan orang itu tadi mudah mendapatkan harta yang halal, cinta kepada amal-amal yang soleh, sehingga aku ya Allah membanggakan orang itu di alam malakut. Tuhan membanggakan kita di hadapan para malaikat. Apabila engkau benci, murka kepada seorang hamba, adalah Nabi Musa tandanya. Nak tahu kabian? Sadang sudah? Belum ya, tambahin kada. Kita tahu lah kelawasan.
Apabila Allah murka kepada seorang hamba, adalah jana Nabi Musa tandanya. Ada jana Allah, dua tandanya. Wa mahuma, apa yang dua itu jana Nabi Musa? Jangan dulu menghindarinya. Pertama, Allah mengirimkan kepadanya rezeki yang haram. Alhamdulillah. Ajarnya ketujuan nggak makan yang haram-haram aja. Minuman yang diharamkan ditabuk, kayak minum teh. Alhamdulillah. Makanannya haram, dibiarkan ya oleh Allah, minumannya haram, sehingga dia malas untuk berzikir kepada Allah, malas untuk membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Nauzubillahi min. Aku kirimkan wajar Allah syaitan lantaran makanan haram, minuman haram, dikirim pula oleh Allah syaitan untuk mendampinginya. Nauzubillahi min. Jadi bila orang tuh makanannya haram, minuman haram, syaitan kawan setianya. Aku kirimkan kepadanya syaitan mendampinginya dan mengarahkannya untuk mencari harta dengan jalan yang haram. Rumah dibalik dari perut, dari usaha menipu orang, berjual yang haram-haram dan menipu macam-macam. Nauzubillahi min. Maka apabila dia masuk ke rumahnya dari nang haram tadi, maka setan empat jua masuk. Apabila makan, ujar Nabi, empat jua setan makan. Apabila melakukan hubungan suami istri, empat jua setan tinggal di situ, mengeluarkan air maninya, sehingga anak tuh bulan-bulanan karena baik kena ada. Nauzubillahimin. Karena ada sperma setan di situ masuk. Lantaran modal awal tadi makanan yang haram. Nauzubillahimin. Dan amal ibadahnya Nabi tidak diterima, dan Allah pun tidak ridho. Nauzubillahimin. Barang siapa Nabi membaca kalimat la ilaha illallah, sudah bertobat orangnya. Bahari ada dapat orang yang ada sing dosaan. Adakah di sini yang ada sing dosaan? Angkat tangan. Mungkin mengaku ke depan mengeluh dosa, pian malaikat. Pasti jadi kita nih ada, tapi kita bertobat, nyesal kita balik tanggawin nang haram-haram nih. Umpat jual, nak ujar orang macam-macam nang haram. Wah ini mendengar sudah. Mulai hari ini kan hendak lagi menggawi. Ulun gua jangan hendak lagi merentenakan duitnya. Bepadah pulang ulun. Ulun di bahari gua merenten jaga biarnya. Nauzubillah. Jangan makan nakakan pohon pisang, jangan makan pisangnya. Ini makan nakakan duit. Dua macam ya Nabi gawian nang haram nang kada diridai dan dimurkai oleh Allah, kada diampuni kecuali taubatan nasuh, menipu orang dalam berusaha. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan riba. Nauzubillahi. Barang siapa sudah bertobat daripada pekerjaan yang haram, pertama menyesal. Gawian haram tadi kada berguna ibadatku, aku bertobat ya Allah, minta ampun. Yang ketiga, bertekad kada hendak lagi membuliki. Ada nang tak ambil daun orang, tak putik-putik macam-macam ampun orang, bolehkan kada ada lagi datang bayarin. Tak ambil kacamata orang, hancur dah kacamatanya, bayarin. Kukalakan bahasa. Itu orang bertobat, lalunya menyempurnakan dengan menuntut ilmu, merubah kawan-kawan, merubah pakaian, memperbanyak ibadah. Lalu membaca kalimat sama-sama la ilaha illallah. Laknya tuh dapat berandam sedikit berpanjang. La ilaha illallah. Nyelaknya tuh boy pun ada panjang bujurnya anak harakat. Iringnya ulang la ilaha illallah. Bila tuntung sholat kita disunahkan dan tuntung berdoa 3 kali la ilah nambah panjangnya. La ilaha illallah 3 kali. Sekali mengucap kalimat la ilaha illallah, orang yang sudah bertobat diampuni 4.000 dosa-dosa besar yang pernah digawinya bahari. Akurkah? Akur benar. Laris kena la ilaha illallah. 4.000 dosa besar diampuni. Asal nang tadi sudah ada menggawe lagi nang haram. Ujar para sahabat, mau ulun gak ada tegawi dosa besar. Siapa yang diampuni orang baca la ilaha illallah tadi berpanjang laknya.
Ujar Nabi, keluarga ikam, mungkin abang mama ikam tak tahu, mungkin ikam anak ikam, diampuni keluarga ikam. Akor kamu, akor mana baikannya, Allah Ta'ala lawan kita. Ibu-ibu yang ulun muliakan, jadi kalimat la ilaha illallah ini benar-benar kalimat ajaib. Andai kata kalimat yang kita baca la ilaha illallah ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, ini ada timbangan. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca, kita sudah bertobat, ditimbang dengan 7 lapis langit, kabarat pahala kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Sehingga disebutkan oleh para ulama, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah 70.000 apakah sukra, orang itu Allah dibebaskan oleh Allah ada disentuh neraka. Tapi sembahyang jangan ditinggal. Kalau aja ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, sembahyang kada kawa, karena sholat ini adalah ayat pertama kali inna awalam yunzaru bihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah, nang pamulaan kena dihisab. Apabila sholatnya diterima seluruh amal ibadah. Bila sholatnya naqisah, kurang sempurna, tak bawa mati kada bertobat, ruddat alaihi wasagiru amali. Telah datang malaikat Jibril kepadaku, Nabi Jibril datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kabar dari Allah, sampaikan kepada umatmu, siapa-siapa orangnya yang meninggalkan sholat yang 5 waktu ada sampat bertobat. Allah tidak menerima puasanya, zakatnya, umrahnya berpuluh-puluh kali, hajinya sudah rancang, kada diterima, sedekahnya kada diterima. Nauzubillah min. Dan orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu itu bukan umatmu wahai Nabi Muhammad. Nah, kada dikakui umat. Katakan kepada orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, apabila dia menyuap makanan sesuap, meminum minuman seteguk, minuman dan makanan itu berteriak, hai musuh Allah, jadinya mari balakannya musuh, aku tidak ridha engkau memakan aku. Sungguh engkau memakan rezeki Allah, tapi engkau meninggalkan keparduan yang dipardukan oleh Allah. Apabila orang meninggalkan sholat yang 5 waktu tuh memakai pakaian, berteriak pakaian, pina mesti bajilbab 2-3 lapis sembahyang ada, tapi di sini ada boy. Misalnya nih, ini zaman orang bajilbab sudah sembahyangnya masing-masing. Apabila orang memakai pakaian, orangnya kada penyembahyang, berkata pakaian itu, demi Allah aja pakaian aku tidak ridho kepadamu. Seandainya Tuhan tidak menundukkan aku kepadamu, aku akan berlari darimu. Pakaian darah aku dipakai. Bila orang yang meninggalkan sholat nih, bepergian keluar dari rumahnya, ujar rumah, mudahan Allah tidak mengembalikanmu ke rumah ini. Berbahaya di jalan. Rumah kadang akan suka dinaiki oleh orang yang meninggalkan sholat. Nah, mudahan diri kita, anak cucu kita beratani, jangan melalaikan sholat yang 5 waktu. Kesimpulan, nang dimakan halal, pencarian halal, nang digawi nang diwajibakan, dijauhi nang dilarang barataan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi ja'alni, iring Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman dakhala baitina mu'minan. Amin ya rabbal. Ya Allah, tolongi kami, jar Nabi Ibrahim, anak kami, zuriat kami jangan sampai meninggalkan sholat yang 5. Nah, ulun terakhir hendak meninggali pian doa Nabi Adam, hendak amalkan. Andai ya Rasulullah, ini doa dari Rasulullah. Bila doa ini datang di mulut Rasulullah, berarti datang dari Allah. Karena Rasulullah itu tidak berkata-kata illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah. Barang siapa aja Nabi mengamalkan doa Nabi Adam, hendak mengamalkan, diampuni dosa-dosanya yang telah silap.
Andai kata syaitan mau membaca doa Nabi Adam ini sekali aja mau baca, diampuni dosanya. Tapi dasar syaitan karas hati kehendak bacanya. Jadi kita apabila bertawaf pasti doa Nabi Adam ini dibaca. Dalam manasik umrah pian tuh, manasik haji, dan nanggol murahnya lakas berata. Karena waktu sa'i ada pula dibaca di dalam manasik kita sa'i antara Bukit Safa Marwah tuh, karena ini doa mustajab doa Nabi Adam. Andai kata iblis mau mengamalkan doa ini walau sekali, dosanya habis diampuni, apalagi kita. Dan akan datang rezeki kepadanya tanpa susah payah. Apakah akan datang dunia kepadanya dengan merendah, walau dia tanpa usaha. Apalagi berdagang dia, berjualan dia, bakabun dia, pagi nanya naik rezeki. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hajati. Bagi berataan sampai keluar biar kada salah baris. Nah jurusan ini dibawa kena ulun buain bah dibari nama bari ulunnya majasa kanuna Allah jarang guru sekumpul ibah dibari sidun ulun alam pada dapat duit kena jasin telah atau cuma malkan doa Nabi Adam nih bisi baju karena hitungan disini datangan jasin rezeki tanpa susah payah dan kabul berata. Nabi Adam ini kenapa bu? Sidin asalnya tamakan harta buah yang dilarang dalam surga. Lalu saya baca doa ini, lalu diampuni dosa, didatangkan rezeki yang halal dengan cara yang mudah. Iringnya ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli zambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabtali wa raddini biqadaika. Walhamdulillahirabbil. Selamat mengamalkan doa Nabi Adam. Mudah-mudahan kita diampuni dosa zahir batin seumur hidup, diberi taubatan nasuha, taubat yang ikhlas yang diberikan oleh Allah buat kita, buat keluarga kita, anak-anak kita semua, segala hajat kabul. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertahlil sedikit.